أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku, para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga kenikmatan yang besar iman dan Islam kita ini bukan hanya kita nikmati dalam kehidupan dunia, semoga pula kita beroleh kenikmatan sampai kehidupan akhirat kelak insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, bangga bila kita beroleh kenikmatan agama ini. Bahkan ada orang bangga beroleh kenikmatan bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam mimpinya. Boleh jadi betul bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Seperti Rasulullah berkata, Man ra'ani fil manam faqad rani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai wajahku. Ada orang senang semakin yakin bertemu dengan Rasulullah, bangga melihat Rasul di dalam mimpinya. Boleh jadi kita juga berbangga, kita menyampaikan sholawat kepada Nabi SAW, dan ada malaikat di sekitar kita yang menyampaikan salam dan sholawat kita kepada Rasulullah di kuburannya dan menyebut umatmu si fulan, namanya si fulan, anaknya si fulan, dan menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam kita semua. Ini bisa jadi kita dikenal oleh Rasulullah nama kita. Mudah-mudahan kita kelak juga bertemu dengan Rasulullah SAW sebagai yang betul-betul umatnya. Kelak nanti sebelum masuk surga, kita ditunggu oleh Rasulullah SAW di sebuah telaga yang namanya Telaga Kautsar.
Dan ini semoga kenikmatan ini kita dapati. Telaga atau sungai Al-Kautsar yang begitu banyak nikmatnya, salah satu kenikmatan pada kehidupan akhirat kelak. Bagaimana sesungguhnya saudara sekalian, apakah semua umat Islam ini yang mengaku beragama Islam kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah dan Rasul menunggu di telaga Kautsar itu? Bahkan di dalam sebuah sunnah Nabi SAW, rupanya ada orang-orang yang tidak ditunggu oleh Rasul, bahkan diusirnya. Na'udzubillah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya dan ditunggu oleh Rasul kelak di telaga Kautsar. Saudara sekalian, apa sesungguhnya Al-Kautsar itu yang di dalam ayat itu? Inna anzalnahu fi lail inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar itu serba banyak kenikmatan. Tapi itu nama dari sebuah telaga Kautsar, yaitu nanti pada kehidupan akhirat. Saudara sekalian rahmati Allah, ini bisa juga namanya sungai di sorga atau nama telaga Nabi SAW. Terdapat di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, saat Rasulullah, kata Anas, itu berada di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur yang ringan. Lalu Rasulullah SAW mengangkatkan kepala beliau dan beliau tersenyum. Kami kemudian bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah SAW? Apa kata Nabi? Baru saja turun kepadaku satu surat, lalu beliau membacanya dan Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surah Al-Kautsar. Lalu Nabi membaca Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad SAW, yaitu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Dan sampai ayat 3 ini ya. Saudara sekalian, kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu apa Al-Kautsar itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fa innaha nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadan nujumi fayukhtalaju al-abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqul ma tadri ma ahdatha ba'dak. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak dan ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Dan kata Nabi, bejana atau gelasnya itu di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun kata Nabi, ada sebagian dari hamba Allah yang tidak bisa minum di telaga tersebut. Karena itu Allah berfirman, kata Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah melakukan amalan baru dalam urusan agama sesudah engkau Muhammad meninggal dunia. Jadi saudara sekalian rahmatullah Allah, ini telaga Al-Kautsar disebut Al-Haud
begitu besar nikmatnya ketika di surga itu, tempat berkumpulnya air yang ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat Islam, umat Muhammad SAW. Telaga ini memiliki air yang datang dari sungai dari surga. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah sesungguhnya orang-orang yang disebut bahwa ketika Rasulullah menunggu umatnya dan Rasul mengatakan haula itu ummati, itu adalah umatku ya Allah. Rupanya di dalam hadis ini mereka orang-orang yang terhalang, tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak bisa meminum air di telaga Kausar itu yang Nabi mengatakan, aku akan mendahului kalian di al-haud, telaga itu. Dinampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian ketika aku saksikan, dan aku akan memberikan minum kepada mereka di al-haud itu. Mereka ini dijauhkan dariku, kata Rasulullah SAW. Lantas aku berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Maka Allah berfirman, engkau sebenarnya Muhammad tidak mengetahui bid'ah-bid'ah apa yang mereka perbuat sesudah engkau meninggal dunia. Ini dalam hadis Bukhari. Sudah sekalian rahmati Allah, jadi dari hadis ini kita khawatir bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang terusir dari telaga Kausar. Siapa sesungguhnya ini yang terusir, yang tertolak dari telaga Kausar ini? Ulama memang berbeda memahami atau berselisih dalam menafsirkan hadis ini ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini tertolak dari telaga Kausar itu, padahal Nabi menyebut itu umatku. Ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saudara sekalian, ini dikumpulkan dalam keadaan nampak cahayanya seperti umat Muhammad SAW pada kehidupan akhirat, bekas wudhunya ada, kemudian di anggota tubuh yang lain, tangan, kaki dan kepala ya, ada bekas wudhunya bersinar. Nabi mungkin menyebut itu adalah umatku. Namun saudara sekalian, Nabi kemudian memanggil umatnya ini, dibantah. Di dalam panggilan Nabi menyebut itu umatku, umatku, tapi dibantah. Mereka itu sebenarnya telah mengganti agamamu, bukan termasuk umatmu. Saudara sekalian, mereka ini tidak mati dalam keadaan Islam yang sesungguhnya. Ini di dalam hadis ada memang ya, orang-orang yang kemudian dia keluar dari Islam, kadang oleh Rasulullah diketahui, kadang tidak. Ada orang-orang munafik yang diketahui oleh Rasulullah seperti Abdullah bin Ubay, sampai ketika Rasulullah SAW dimintai izin oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala munafik ini. Kata Nabi apa? Ya Umar, la da'hu, jangan dibunuh, hatta yatahaddatsan nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai orang-orang itu mengatakan, menjadi fitnah nanti, orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya ya. Nabi menyebut sahabat itu, tapi ini sahabat bukan sesungguhnya. Sahabat dari segi bahasa saja, yang sesungguhnya bukan sahabat, bukan umat Rasulullah SAW. Jadi Nabi mengatakan
jangan sampai ada orang-orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Abdullah bin Ubay itu dianggap oleh Nabi sahabatnya, padahal bukan. Ini hanya segi bahasa saja. Seperti juga bid'ah itu ada segi bahasa, ya, ada segi lughawi, ada segi istilahi, ya. Yang kalau segi bahasa bid'ah itu tidak apa-apa, seperti mikrofon ini. Ada orang punya HP di zaman Rasulullah itu tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Tapi segi bahasa tidak apa-apa, ya. Nah, sahabat ini oleh Nabi Abdullah bin Ubay disebut sahabat, ya. Jangan sampai ada orang membuat fitnah nanti menyebut-nyebut bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, padahal bukan sahabat, ya. Orang munafik. Sudah sekian rahmatullah. Jadi terkadang Rasulullah itu tahu ada orang munafik, kadang tidak tahu. Allah yang memberitahu. Seperti di dalam surah At-Taubah itu Allah mengatakan, nahnu na'lamuhum, kami tahu mereka, dan Nabi wala ta'lamuhum, kamu tidak tahu Muhammad, ya. Apalagi setelah Rasulullah wafat, ada orang-orang yang munafik meninggalkan Islam. Kalau di zaman Rasulullah SAW ini ada seorang suami istri bernama Ubaidullah bin Jahsh yang beristrikan bernama Ramlah. Ramlah itu adalah anak dari Abu Sufyan yang kala itu masih kafir. Kemudian dia punya anak namanya Habibah, sehingga disebut Ummu Habibah. Itu hijrah ke, pertama kali bukan ke Madinah hijrahnya, tapi hijrah ke Habasah di Ethiopia. Di sana saudara sekalian, Ubaidullah ini dengan istrinya, Ubaidullah bin Jahsh dengan istrinya ini namanya Ummu Habibah, dia di Habasah itu mengikuti agama Nasrani, murtad, ya, ikut agama Kristen waktu itu. Dan kemudian istrinya ini Ramlah atau Ummu Habibah tidak mengikuti suaminya. Lalu oleh Rasulullah SAW didukung, ya, karena di tempat hijrah itu, dan ini anaknya orang kafir waktu itu, Abu Sufyan, oleh Rasul didukung, dan kemudian mungkin selesai iddahnya oleh Rasulullah itu dinikahi lewat perantaraan Raja Habasyah waktu itu, Najasyi Negus, yang melamar kepada Ummu Habibah. Mungkin pernikahannya mungkin dari jarak jauh, ya, ada perwakilan, ya. Nah, ini Rasulullah waktu itu mengawini Ummu Habibah, maharnya itu 400 dinar. Pernah saya baca 400 dinar ini dikuruskan sekarang itu uangnya 800 juta. Itu Rasulullah waktu itu mengawini Ummu Habibah. Dia mendukung sebab dia orang yang hijrah dan suaminya murtad. Oleh Rasul dinikahi. Besar sekali itu, ya. Maharnya 400 dinar. Kalau uang sekarang itu 800 juta itu, insya Allah, ya. Jadi ini ada yang murtad di zaman Rasulullah, nggak termasuk ini orang-orang yang nanti ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis itu, ada juga kata Nabi menyebutkan di antara para sahabat itu, Nabi mengatakan, di antara kalian itu disaksikan itu ada Umar bin Khattab, ada kakaknya Umar, lalu ada Abu Hurairah, ya. Rasul mengatakan, di antara kalian itu aku melihatnya di dalam neraka, satu di antara kamu itu yang giginya itu sebesar gunung Uhud. Sahabat itu takut semuanya, gemetar. Karena Nabi tidak menyebut, ya. Di antara kalian tuh waktu itu ada Abu Hurairah, ada Zaid bin Khattab, ada Umar bin Khattab, ada Abu Hurairah, disebut oleh Nabi. Di antara kalian itu
nanti ada yang masuk neraka, dan aku lihat gigi geraham-nya tuh lebih besar dari gunung Uhud. Sahabat takut semua ini. Ini sudah diketahui oleh Rasulullah. Tentunya ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekalian, sahabat kemudian mewanti-wanti, siapa sesungguhnya, masa kami ini murtad terus masuk neraka ya? Rasulullah sampai kemudian meninggal dunia. Setelah itu pemerintahan dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Waktu itu masih ada dan masih hidup, yaitu nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, itu ada di zaman Rasulullah. Rasulullah wafat kemudian Musailamah ini masih hidup. Di zamannya Abu Bakar Siddiq itu ada orang mengusulkan, ya, di antara sahabat Nabi itu namanya Rajal bin Unfuah. Bagaimana Abu Bakar kalau kita serbu ini nabi palsu itu, ya, dikerahkan oleh Abu Bakar atas usulan sahabat, diantaranya yaitu Rajal ibn Unfuah. Maka diserbulah markas kekuasaan nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab. Dan saudara sekalian, berangkatlah ke sana Musa dengan bertempur dengan kelompok nabi palsu itu, yaitu di perang Yamamah namanya, ya, di perang Yamamah. Rupanya ini seorang yang bernama Rajal ibnu Unfuah ini melihat rupanya tentara kelompok nabi palsu ini besar ini, jangan-jangan ini yang menang nanti. Mulailah muncullah dalam dirinya itu ada sifat pengkhianat, ya. Akhirnya dia justru tidak memihak agama Allah Islam, tidak memihak Abu Bakar Siddiq. Dia nyebrang mendukung nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dan dia mati dibunuh oleh kakaknya Umar bin Khattab, ya, dicekik lehernya. Ini namanya Rajal ibnu Unfuah. Padahal itu sahabat Rasulullah dulunya. Ya, ini sahabat Rasulullah sampai kemudian bersyukur, ternyata bukan saya, kata Abu Hurairah. Rupanya ini yang disebut oleh Rasulullah, ya, di dalam sabdanya, di antara kalian itu ada orang yang aku lihat masuk neraka dan giginya itu sebesar gunung Uhud. Oh, ini rupanya Rajal ibnu Unfuah. Nah, ini tidak tergolong nanti orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Bisa jadi saudara sekalian ada rojal-rojal yang lain yang mendukung agama yang kayaknya Islam seperti Syiah, ya, menamakan dirinya kemudian Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kok mendukung agama Syiah. Hati-hati, ya, bisa nanti ini tidak akan ketemu oleh Rasulullah di Telaga Kausar walaupun menamai dirinya Aswaja, ya. Tapi kalau nanti pas Aswaja ini mendukung Syiah, namanya itu Aswaja asli Syiah wilayah Jawa, ya. Berhati-hati nih, jangan-jangan nanti tidak diakui oleh Rasulullah, tidak ditunggu-tunggu nanti di Telaga Kausar. Saudara sekalian rahmati Allah, ada juga ulama yang menafsirkan orang-orang yang tidak termasuk yang ditunggu oleh Rasul, terusir dari Telaga Kausar ini adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, yaitu kemudian murtad, ya, sepeninggal Nabi. Nabi memanggil mereka walaupun mereka ini juga tidak ada tanda-tanda seperti bekas wudhunya yang ada di muka, di tangan dan di kaki, ya. Dan Nabi SAW itu dibantah. Ini termasuk orang-orang murtad sesudah memeluk agama Islam atau orang-orang mendukung agama selain Islam, ya. Ini termasuk orang-orang murtad. Dan saudara sekalian, ulama juga menyebutkan bisa jadi adalah mereka ini orang-orang yang
ahli berbuat kemaksiatan, berbuat dosa besar, hanya walaupun dia belum keluar dari Islam, ya. Bisa jadi orang-orang yang pelaku bid'ah ini seperti orang-orang Syiah ini, seperti orang-orang Syiah yang mengadakan peringatan kematian 5 orang, yaitu Rasulullah, kemudian Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, ya. Itu orang-orang Syiah kebanyakan, ya. Dan itu berbuat bid'ah mereka itu. Bisa jadi ini orang-orang berbuat dosa besar, nanti ini terusir dari Telaga Kausar. Mungkin ini sekedar hukuman, ya. Dia tidak bisa minum di Telaga Kausar. Bisa jadi ada kemungkinan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, asal dia tetap di dalam Islam. Tapi kalau sudah merubah agama Allah Subhanahu wa taala atau mengakui ada agama lain selain Islam yang juga benar, yang menyebut bahwa Islam itu bukan satu-satunya jalan keselamatan, di luar Islam juga selamat, ini orang-orang yang sudah murtad. Jangankan masuk surga, mampir di Telaga Kausar tidak bisa, suhkon, ya, diusir nanti. Sudah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasulullah pada saat itu mengenal, ya, di antara sahabatnya itu mengenal, tapi setelah itu Rasulullah wafat, mereka menjadi murtad. Dan ada juga kata Nabi yang tertolak dari Telaga Kausar ini. Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa a'anahum ala dulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwadin alayya al-hawda walaysa biwadin alayya al-hawda. Kata Nabi SAW, dengarkanlah, apakah kamu sudah mendengar bahwa nanti sesudah aku wafat akan ada penguasa-penguasa di antara kalian. Penguasa-penguasa ini kata Rasul disebutkan, faman dakhala alaihim, barang siapa yang masuk, dia mendukung penguasa tersebut, membenarkan kedustaan mereka dan menolong di dalam perbuatan zalim mereka, maka kata Nabi, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, ini hati-hati, ya. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk bagiannya. Dan dia kata Nabi, walaisa biwadin alayya al-hawdah, dan dia tidak akan bisa nanti mendekati atau masuk di telagaku, Telaga Kausar, untuk minum airnya di sana, ya. Sebab apa? Sudah tahu ada pemerintahan dan penguasa zalim, dia justru mendukung masuk di dalam pemerintahan tersebut, menolong kedolimannya, mendukung kedustaannya, bahkan menganggapnya itu adalah ulil amri, bahkan dianggapnya itu adalah khalifah. Nah, hati-hati, Nabi ini nanti akan mengusir mereka dari Telaga Kausar. Dan bagaimana kalau menghadapi penguasa yang zalim? Ingkari kedustaannya, ingkari kedolimannya, tidak boleh dikudeta. Jihadnya kata Nabi dengan lesan, tidak boleh menghunus pedang, ya. Ini kata Rasulullah, dinasihati oleh Nabi, tidak boleh menghunus pedang dan nasihati penguasa yang zalim itu. Tapi kalau mendiamkan justru setuju, bahkan setuju dengan kedustaannya, apalagi disebut sebagai presiden Spanyol, Spanyol nyolong, gitu. Nah, ini
mendukung kedustaannya, bahaya nanti tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya dan tidak bisa dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW, dan termasuk orang yang tidak bisa minum di telaga Al-Kautsar. Inilah saudara sekalian, jadi semoga kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah di telaga Kautsar. Jadi ringkasnya untuk bisa minum di telaga Kautsar ini ada beberapa syarat ya. Pertama, harus beriman dengan iman yang benar, jangan dicampuri kesyirikan dan kekufuran. Sebab sekarang itu iman ini, nilai-nilai kebenaran diacak-acak dengan moderasi agama. Ini kan maksud moderasi Islam itu ya, untuk supaya kita ini dipaksa untuk membenarkan ada agama lain selain Islam. Itu model-model pemurtatan. Nah, kalau sudah begitu nanti tidak termasuk syarat orang yang ditunggu oleh Rasul di telaga Kautsar. Kemudian mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu menjalankan Islam secara lahir dan batin, kemudian menjauhi kemaksiatan baik dosa besar atau dosa kecil. Semoga kita semua saudara sekalian Allah memberikan taufik dan hidayahnya, dan termasuk orang-orang yang kokoh iman dan setia dengan sunnahnya. Semoga kita termasuk bukan hanya orang yang ditunggu oleh Rasulullah di telaga Kautsar, tapi termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.